Ya pemirsa, tadi kita sudah saksikan bersama laporan dari Sera Safira yang mengawal bagaimana jalannya proses penandatanganan MOU antara TV One dengan 3 lembaga survei dalam mengawal proses demokrasi, yaitu pemilu 2024. Nah, meskipun ini masih Februari 2024, tapi yang menarik adalah bagaimana proses menuju pemilu 2024. Kita akan langsung bahas, sudah ada 2 orang narasumber di sini, termasuk kebetulan tadi juga sudah tanda tangan MOU. Saya akan perkenalkan satu persatu. Ada Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Mas Hanta Yuta. Terima kasih Mas Hanta sudah hadir. Sore. Dan juga sudah hadir juga di samping saya ada Direktur LSI Denny JA, Mas Aji Alfarabi. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Mas Aji, sehat Terima kasih. ya? Sehat-sehat. Oke, mungkin pertanyaan pertama saya adalah, ini meskipun pemilu masih lama sebetulnya, masih 14 Februari pencoblosannya. Yeah. Tapi kan yang menarik sebetulnya adalah dinamika menuju pemilu 2024. Kalau kita lihat petanya sejauh ini, kan kemarin sudah ada deklarasi ya, yang dilakukan oleh Nasdem, PKB, dengan pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar. Itu seberapa signifikan pengaruhnya untuk bandul politik beberapa koalisi? Saya mau ke Mas Hanta dulu. Ya, per hari ini kalau kita baca, memprediksi ya, tendensi peta koalisi Pilpres per hari ini saya melihat masih potensi besar 3 pasang. 3 poros atau tripolar dengan keraguan publik cukup besar apakah betul Anies akan berlayar. Ini paling tidak potensinya membesar. Anies berpasangan dengan Caimin, bahkan sudah ada cawapresnya. Yang satu itu, yang kedua adalah Pak Prabowo dengan wakilnya yang siapa nanti, kemudian Pak Ganjar. Nah, dari kekuatan 3 kutub atau 3 poros ini nanti memang berpotensi menurut saya, karena dinamika seperti kita sampaikan tadi, ada potensi belakangan wacana menjadi tetrapolar atau 4 kutub. Nah, itu tapi persyaratannya juga cukup besar ya, prakondisinya, atau bahkan bisa bipolar, 2 kekuatan. Nah, sebelum ke sana, menurut saya yang menarik dari 3 pasangan ini ternyata sesuai polanya mirip dengan pemilu 2019 yang lalu, 2014 dan 2004 bahkan era Pak SBY itu epicentrum pembentuk magnet utama dari koalisi itu adalah satu magnet elektoral atau elektabilitas si capres. Yaitu terbentuk ada poros Anies, poros Ganjar, dan poros Prabowo. Ditambah tentu ada faktor kedekatan, kingmaker dan sebagainya. Nah, yang menarik yang terbentuk dari ini yang bisa saya garis bawahi dari potensi koalisi yang terbentuk ini, kalau kita lihat ada 7 partai kan yang sudah terklarifikasi mendukung kalau mereka tidak merevisi lagi ya, semua di dalam pemerintahan, yaitu pendukung Pak Ganjar itu PD Perjuangan dan P3, partai dalam pemerintahan, kemudian pendukung Pak Prabowo ada Gerindra, Golkar, dan PAN, juga semuanya di dalam pemerintahan Pak Jokowi. Belakangan yang baru dideklarasikan pasangan Anies dan Caimin itu didukung oleh 2 partai yang juga berada dalam pemerintahan, yaitu Nasdem dan PKB. Nah, yang 2, PKS mungkin kemungkinan ada di Mas Anies tapi belum resmi, kemudian ditambah dengan Demokrat. Itu poin saya adalah narasi ke Pak Jokowinya ini di dalam pemerintahan menguat ini, satu. Yang kedua, ada potensi kekuatan simbol isu perubahan yang tadinya terkonsolidasi, yaitu Partai Demokrat, kemudian ada PKS, ada Anies dan AHY, ini ada potensi terpolarisasi. Dia tidak terkonsolidasi, paling tidak Demokrat sudah minggat ya, keluar meninggalkan Anies Baswedan per hari ini. Itu yang saya kira paling tidak catatan saya dari hari ini, bahwa Pilpres kita kalau diikuti dengan 3 pasang kemungkinan akan berlangsung 2 putaran. Dan berarti setelah 14 Februari akan ada Juni. Dan per hari ini ya, tapi kita tidak tahu perkembangan, bisa 4, peluangnya bahkan bisa 2. Oke, ini menarik. Mungkin kita fokus dulu ke soal dinamika pasca kemarin deklarasi Anies Muhaimin. Tadi kalau Mas Hanta kan menyampaikan 3-4 poros ini memungkinkan untuk terjadi. Kalau Mas Aji melihatnya hal seperti itu juga nggak? Iya, yang pasti bahwa dengan muncul deklarasi Anies Caimin, ini mengakselerasi peta koalisi, mengakselerasi pola komunikasi di antara capres maupun partai politik ya. Karena sebelumnya kita melihat bahwa ada tanda-tandanya, ada sinyalnya bahwa masing-masing capres maupun poros koalisi itu menunggu sampai menit akhir baru akan melakukan deklarasi ya. Bahkan kalau kita bahkan kalau kita mengikuti kronologis antara Demokrat dan koalisinya saat itu pun, satu diskusi yang kemudian memanas di dalam adalah apakah deklarasi dalam waktu yang cepat atau nanti menjelang akhir. Ini kan soal bagaimana mereka ingin melihat peta secara keseluruhan. Jadi saya melihat dengan deklarasinya Anies Caimin ini mengakselerasi semua pola komunikasi, sehingga bisa saja sebelum
mendekati pendaftaran capres cawapres Oktober akan muncul deklarasi calon yang lain, karena orang sekarang posisinya partai-partai berusaha untuk saling mengintip ini ya, jangan sampai kemudian diambil lagi koalisinya atau partainya sama poros yang lain. Itu yang pertama. Maaf saya potong. Pengumuman deklarasi sosok itu apakah 3 pasangan, artinya adalah 3 sosok atau ada tambahan lain di luar itu? Ya, kalau per hari ini, kalau kita hitung secara ideal dan kalkulasi rasional berdasarkan dinamika dan pola komunikasi antar partai, kemungkinan hanya akan 3 poros. Ya, tadi yang disebut sama Mas Hanta, ada porosnya Nasdem dan PKB ya, porosnya Pak Anies, ada porosnya Pak Prabowo dan porosnya Pak Ganjar ya. Tapi saya pikir yang menarik adalah kita menghitung dari sisi kingmaker ya, resource yang dipunya ya. Saya pikir Demokrat dan Pak SBY sebetulnya dengan kemampuan komunikasi resource yang beliau punya sebetulnya masih ada celah untuk membangun poros keempat. Walaupun saya pikir situasinya sulit. Pertama, yang tersisa kan hanya PKS ya, yang di luar Demokrat. Artinya PKS Demokrat tidak cukup untuk bisa mengajukan capres cawapres sendiri, mereka butuh satu partai yang lain. Anggaplah misalnya PKS yang saat ini posisinya masih wait and see ya, karena kita lihat terakhir keterangan dari PKS bahwa mereka masih menunggu rapat Dewan Syuro untuk memutuskan apakah pasangan ini direstui atau tidak. Nah, tapi di sisi lain kita melihat bahwa PKS juga sulit untuk lari dari Pak Anies ya, karena pertama konstituen PKS di bawah mayoritas memang pemilihnya Pak Anies. Saya pikir ini yang kemudian akan berat. Belum lagi kemudian kita melihat peta koalisi yang semakin solid, sulit bagi poros keempat untuk terbentuk walaupun celahnya masih ada. Oke, jadi menurut Mas Aji, Mas Hanta ini akan terbentuk 3 poros dengan 3 tokoh yang selama ini juga ada di sejumlah survei. Nanti kita akan coba diskusikan lanjut lebih mengenai hal ini, tapi kita jeda dulu. Kabar Pemilu akan kembali hadir sesaat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami.